Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan perkenalkan rekan-rekan dari kelompok 1 dan saya sendiri. Yang pertama ada Neneng Fajar Astuti dengan NIM 2003101008, dan yang kedua ada Muhammad Alika dengan NIM 2003101011. Yang ketiga ada Vera Puspitasari dengan NIM 2003101015. Yang keempat ada Prati Puji Lestari dengan saya sendiri dengan NIM 2003101018. Yang kelima ada Andika Nur Cahyo dengan NIM 2003101031. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan dengan tema manajemen strategi perusahaan. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alika Nur Rahman dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar manajemen. Pengertian dasar manajemen menurut Barney, manajemen strategis atau strategi manajemen dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi-strategi. Sedangkan menurut Griffin, mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Komponen strategi. Komponen strategi ada 3 macam. Yang pertama, komponen yang berbeda. Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, distribusi lingkup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Nur Cahyo dari Prodi Akuntansi kelas 1A dengan nomor NIM 2003101031. Di sini saya mau mempresentasikan jenis-jenis strategi. Ada berapa sih jenis-jenis strategi? Yang pertama, strategi integrasi. Yang kedua, strategi diversifikasi. Yang ketiga, strategi intensif, dan yang terakhir strategi Michael Porter. Strategi integrasi atau integration strategies terbagi menjadi 3, yaitu integrasi ke depan atau forward integration. Strategi integrasi ke depan adalah strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi, mulai dari distributor hingga retail. Wujud dari kendali atas jalur distribusi adalah mendirikan sendiri jalur distribusi, memperoleh kepemilikan atas jalur distribusi, atau memperoleh kendali. Semakin meningkatnya jumlah manufaktur atau hal ini termasuk menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan strategi integrasi ke depan oleh manufaktur e-commerce. Franchise factory outlet adalah bentuk pengembangan strategi integrasi ke depan yang sedang tren saat ini. Contoh strategi integrasi ke depan adalah perusahaan PT Kimia Farma membangun jaringan apoteknya sendiri, yaitu apotek Kimia Farma. B. Integrasi ke belakang atau backward integration. Strategi integrasi ke belakang digunakan dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok baik manufaktur maupun retail, membutuhkan bahan baku dan pemasok. Contoh, integrasi ke belakang atau backward integration. Kelompok Kompas Gramedia memiliki banyak anak perusahaan. Perusahaan media termasuk penerbitan. C. Integrasi horizontal atau horizontal integration. Strategi integrasi horizontal mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan
kendali atas perusahaan persaingan merupakan strategi yang paling tren digunakan secara signifikan dalam strategi pertumbuhan. Contoh, integrasi horizontal atau horizontal integration adalah PT Indofood sukses makmur yang pertama kali populer dengan merek dagang Indomie membeli merek Supermie. Yang kedua, strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi adalah tindakan membuat segala sesuatu menjadi lebih beragam dengan tujuan agar tidak terpaku pada satu hal saja. Pada usaha hal ini dikaitkan dengan operasional produksi yang tidak tergantung pada penjualan satu jenis saja, dengan tujuan menambah profitabilitas dan mengurangi risiko. Contohnya, perusahaan mobil seperti Suzuki dan Honda juga memproduksi sepeda motor. Yang ketiga, strategi intensif atau intensif strategi. Kelompok strategi ini disebut sebagai intensif strategi karena mensyaratkan berbagai upaya yang intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang ada. Kelompok strategi ini meliputi 3 strategi, yaitu A. Strategi penetrasi pasar atau market penetration strategy. Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang ada saat ini pada pasar yang ada saat ini melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih gencar. Contoh, Sampurna melakukan aktivitas pemasaran dan promosi yang intensif dan besar-besaran untuk produk rokok Amil Sampurna. B. Strategi pengembangan pasar atau market development strategy. Memperkenalkan produk yang ada saat ini pada pasar atau new market strategi. Pengembangan pasar ke new market ini dijalankan dengan memperluas area geografi baru, menambah segmen baru, mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai, menarik pelanggan pesaing. Contoh, PT Carrefour Indonesia membuka berbagai gerai retail barunya di berbagai kota besar di Indonesia saat ini. Carrefour telah memiliki 30 toko di Indonesia. C. Strategi pengembangan atau product development strategi merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Menjalankan strategi ini melibatkan pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan yang besar. Contoh, PT Unilever Indonesia mengembangkan produk Pepsodent dengan beberapa varian. Yang keempat, strategi umum Michael Porter. Strategi ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Contoh perusahaan yang menerapkannya adalah Toyota. Dilihat dari implementasi JIT just in time sehingga proses produksi bisa dipotong, efisiensi dapat tercapai. 2. Strategi pembinaan produk. Strategi pembinaan produk mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Contoh perusahaan menggunakan strategi ini adalah Starbucks dengan kopinya yang dengan coffee shop lain sehingga pengunjung betah berlama-lama dan rela mengeluarkan harga yang cukup mahal dari yang lain. 3. Strategi fokus. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen
pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dalam pengambilan keputusan untuk membeli relatif dan dipengaruhi oleh harga. Contoh, biasanya perusahaan yang bergerak dengan strategi ini lebih berkonsentrasi pada suatu kelompok pasar tertentu, niche market, wilayah geografis tertentu, atau produk tertentu dengan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumen secara baik. Materi selanjutnya adalah manfaat manajemen strategi. 1. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. 2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. 3. Membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. 4. Mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Materi selanjutnya adalah melakukan manajemen strategi. Penyusunan strategi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penilaian keperluan penyusunan strategi, analisis, dan pemilihan strategi. 1. Penilaian keperluan penyusunan strategi. Sebelum strategi disusun, perlu dipertanyakan terlebih dahulu, apakah memang penyusunan strategi baik baru maupun perubahan strategi perlu untuk melakukan ataukah tidak. Hal ini terkait dengan apakah strategi yang akan dilakukan memang sesuai dengan tuntutan perubahan di lingkungannya, ataukah sebaliknya. Lebih baik mempertahankan strategi yang telah ada. Sebab, jika strategi diubah memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika dikaitkan dengan persoalan inersia. Dalam persaingan, inersia adalah suatu kondisi di mana para anggota dalam organisasi sudah merasa puas dengan keadaan yang dialami perusahaan sehingga merasa tidak perlu untuk melakukan perubahan strategi. 2. Analisis. Perusahaan perlu melakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi sekaligus menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi tersebut. 3. Pemilihan strategi. Setelah perusahaan melakukan analisis terhadap keadaan internal dan eksternal perusahaan, maka perusahaan perlu menentukan strategi yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada. Alternatif strategi terbagi menjadi 3, yaitu strategi yang cenderung mengambil risiko, yaitu strategi yang menyerang atau agresif. 2. Strategi yang cenderung menghindari risiko, yaitu strategi bertahan, serta strategi yang memadukan antara mengambil risiko dan menghindari risiko, artinya berada di tengah-tengah. Sekian materi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen strategi. Yang pertama yaitu perencanaan strategi merupakan proses dari mulai penentuan tujuan hingga penyusunan strategi yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Contohnya, seperti maju mundur seluler, melakukan akuisisi terhadap perusahaan kompetitor atau mawar seluler yang lemah dalam manajemen tetapi memiliki keunggulan dari pangsa pasar. Strategi ini disebut strategi ofensif karena melakukan aktivitas proaktif terhadap apa yang dihadapi oleh perusahaan pesaing. Yang kedua yaitu implementasi strategi, merupakan implementasi yang dijalankan berdasarkan strategi yang akan dipilih, juga pengendalian atas implementasi yang dilakukan.
Contohnya perusahaan Rame Seluler dan Merbabu Seluler. Misalnya, berhadapan dengan persoalan konsumen dari Merbabu Seluler telah berpindah ke Samudra Cinta Seluler. Keadaan ini tidak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapainya untuk menjadi pemimpin pasar dalam bisnis seluler. Dikarenakan prediksi Rame Seluler untuk meraih pangsa pasar dari Merbabu Seluler ternyata gagal karena konsumen dari Merbabu Seluler telah berpindah kepada pesaing lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi dan solusi atas situasi tersebut. Maka kita harus melakukan langkah berikut. Kembali melakukan mengevaluasi penentuan tujuan dan penyusunan strategi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tingkatan strategi. Kita simak video selanjutnya yuk. Tingkatan dalam strategi yang pertama, tentang strategi portofolio, dibagi menjadi 3. Pertama, pengambil alihan perusahaan tertentu. Strategi ini dilakukan dengan membeli atau mengambil alih perusahaan lain dengan satu industri tertentu. Yang kedua yaitu diversifikasi yang tidak berhubungan, merupakan strategi yang dilakukan dengan membentuk suatu bisnis pada sektor baru atau mengambil alih perusahaan yang berbeda sektor dengan alasan untuk meraih peluang pada sektor lain dalam dunia bisnis. Yang ketiga yaitu penentuan strategi berdasarkan analisis model analisa. Ini diperkenalkan oleh Boston Consulting Group guna mengetahui bagaimana posisi perusahaan dalam sektor bisnis yang sedang dijalankannya. Misalnya, perusahaan Samudra Biru yang merupakan perusahaan bergerak di bidang minuman, makanan, dan keuangan, juga properti. Analisis matrik BCG dapat membantu perusahaan untuk mengetahui posisi seperti apa perusahaan dilihat dari keseluruhannya bisnisnya berdasarkan setiap unit bisnis yang dijalankannya. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi utama atau main strategi. Strategi utama atau main strategi adalah strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk mempertahankan kegiatan perusahaan dalam jangka panjang. Strategi utama dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan bisnis perusahaan dari bisnis yang sedang dijalankan dengan maksud untuk meningkatkan pangkas pasar, pendapatan, ataupun peningkatan jumlah cabang dari perusahaan. Strategi pertumbuhan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara pertama, strategi internal berupa pendirian cabang-cabang perusahaan. Ataupun cara yang kedua, yaitu strategi eksternal yang yaitu berupa pengembangan bisnis perusahaan dengan menjalankan pembukaan jenis bisnis yang baru, melakukan pengambilalihan perusahaan lain, atau dengan jalan penggabungan dengan perusahaan lain. Yang B. Strategi kestabilan. Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan keadaan perusahaan di pasar. Umumnya dilakukan pada saat perusahaan berada di indikator cash cow. Strategi yang dilakukan dapat berupa perbaikan cara pengolahan organisasi atau reorganizing, hingga perbaikan sistem bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Yang C. Strategi penghematan. Strategi ini dilakukan untuk memulihkan posisi perusahaan di pasar dari kondisi yang buruk. Di antara langkah yang biasanya dilakukan adalah misalnya dengan mengurangi jumlah pekerjaan atau downsizing, maupun dengan menghemat di berbagai kegiatan perusahaan LVC. Jadi selanjutnya adalah strategi di tingkat bisnis. Strategi di tingkat bisnis dilakukan dalam rangka mempertahankan kemampuan, kompetensi,
dari perusahaan dibandingkan para pesaing pada bisnis yang sama. Salah satu model yang dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis ini adalah 5 model faktor pendorong kompetensi dari Michael Porter atau dikenal sebagai Five Fortress Factor Model. Yang kedua, strategi penyesuaian atau adaptive strategi. Strategi penyesuaian dapat dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memilih strategi yang paling sesuai ketika perusahaan berhadapan dengan berbagai perusahaan yang terjadi di lingkungan bisnis yang sedang dijalankan. Terdapat 4 jenis strategi penyesuaian yaitu sebagai berikut. A. Strategi defenders. Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan perusahaan agar dapat tepat bertahan dalam bisnis yang sedang dijalankan. B. Strategi fast profiter. Strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengajar pertumbuhan secara lebih agresif. Strategi ini kemungkinan untuk dilakukan jika perusahaan mendapat peluang untuk mengembangkan bisnis ke arah yang lebih luas lagi. Yang C. Strategi analyzer. Strategi ini merupakan penggabungan atau antara strategi defender dengan strategi porters. Tidak setiap peluang kemudian dijawab oleh perusahaan dengan mengembangkan bisnis baru. Tujuannya adalah pertumbuhan pada bisnis yang sedang dijalankan sambil melakukan minimalis resiko. D. Strategi reaktor. Strategi ini tidak memiliki strategi yang konsisten. Perusahaan yang melakukan strategi ini cenderung bersifat reaktif atau menunggu peluang yang ada dan bagaimana perusahaan lain menjawab peluang tersebut. Selanjutnya, materi tentang strategi di tingkat bisnis. Strategi di tingkat bisnis dilakukan dalam rangka mempertahankan kemampuan kompetensi dari perusahaan dibandingkan para pesaing pada bisnis yang sama. Salah satu model faktor dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis ini adalah 5 model faktor pendorong kompetensi dari Michael Porter atau dikenal sebagai Five Factor Model. Selanjutnya, strategi pada tingkat bisnis dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut. 1. Strategi pemosisian atau positioning strategi dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan dengan cara bagaimana perusahaan dapat memperoleh perhatian dari pelanggan atau pemenang pesaing. Menurut Porter, ada 3 jenis strategi umum atau generic strategi yang dapat dilakukan, yaitu A. Strategi keunggulan biaya atau cost leadership strategy, yaitu strategi ini dapat dilakukan perusahaan jika perusahaan kemungkinan untuk melakukan penghematan biaya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pesaingnya. B. Strategi diferensiasi atau differentiation strategi, yaitu strategi ini dilakukan untuk memerlukan proses pesaing perusahaan dengan perusahaan pesaing. Yang terakhir yang C. Strategi fokus atau business focus strategi, yaitu strategi ini bisa dilakukan ketika perusahaan kita dapat melakukan strategi diferensi ataupun keunggulan biaya sehingga lebih baik memfokuskan pada satu jenis biaya saja sehingga seluruh perhatian perusahaan
dapat secara penuh ditujukan kepada kemajuan bisnis tersebut. Yang kedua, strategi penyesuaian atau adaptive strategi. Strategi penyesuaian dapat dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memilih strategi yang paling sesuai ketika perusahaan berhadapan dengan berbagai perusahaan yang terjadi di lingkungan bisnis yang sedang dijalankan. Terdapat 4 jenis strategi penyesuaian yaitu sebagai berikut. A. Strategi defenders. Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan perusahaan agar dapat tepat bertahan dalam bisnis yang sedang dijalankan. B. Strategi fast profiter. Strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengajar pertumbuhan secara lebih agresif. Strategi ini kemungkinan untuk dilakukan jika perusahaan mendapat peluang untuk mengembangkan bisnis ke arah yang lebih luas lagi. Yang C. Strategi analyzer. Strategi ini merupakan penggabungan atau antara strategi defender dengan strategi porters. Tidak setiap peluang kemudian dijawab oleh perusahaan dengan mengembangkan bisnis baru. Tujuannya adalah pertumbuhan pada bisnis yang sedang dijalankan sambil melakukan minimalis resiko. D. Strategi reaktor. Strategi ini tidak memiliki strategi yang konsisten. Perusahaan yang melakukan strategi ini cenderung bersifat reaktif atau menunggu peluang yang ada dan bagaimana perusahaan lain menjawab peluang tersebut. Pada slide strategi di tingkat fungsional, saya akan menjelaskan pengertian kesamaan pasar dan kesamaan sumber. Yang dimaksud dengan kesamaan pasar adalah terkait dengan tingkat persaingan yang sama antara dua perusahaan dalam hal meraih pelanggan melalui jenis produk yang ditawarkan. Sedangkan pengertian kesamaan sumber yaitu terkait dengan keadaan persaingan di mana perusahaan memiliki kesamaan dalam faktor di mana mereka bersaing. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.